Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama sangat panjang dan bacaan Injil pendek, tetapi bisa dirangkai menjadi suatu renungan yang indah. Sebetulnya begini ibu bapak, dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana Tuhan Yesus memang memperlihatkan rasa cinta, rasa sayang kepada anak, dan memperlihatkan bahwa anak ini itu adalah anak yang adalah harapan untuk kehidupan selanjutnya, tidak hanya kehidupan di dunia tetapi kehidupan yang ada di sana. Kenapa? Karena sikap anak inilah yang sungguh-sungguh harus dipunyai oleh semua orang beriman. Sifat anak. Bukan kekanak-kanakan, tetapi sifat anak ini yang harus dipunyai. Karena dalam diri sifat anak ada sesuatu kepolosan, ketulusan, dan juga percaya kepada orang tuanya. Dia mau dibawa kemana, mau diapain, dia sangat percaya kepada orang tuanya. Dan kepercayaan ini sungguh-sungguh adalah mutlak. Dan saking percayanya sehingga pada waktu ada bencana misalnya, kalau bersama dengan orang tuanya, anak ini pasti akan tetap bisa untuk mau. Misalnya kalau berjalan di tempat yang mungkin dianggap angker oleh orang-orang misalnya, selama dia bersama dengan orang tuanya, dia pasti akan mengatakan mau. Tetapi kalau dia sendirian, tidak. Walaupun orang tuanya mungkin mengalami ketakutan, tapi si anak tetap tegar. Nah, dalam hidup beriman juga demikian. Kita juga tetap mau untuk tegar, untuk polos, untuk tulus. Kenapa? Karena Allah sendiri itu yang mendampingi kita. Tapi kalau Allah tentu tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena Allah menguasai segalanya. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, maka kalau kita berhadapan dengan anak, hendaknya kita juga menjaga dan percaya dan hormat kepada anak itu juga. Ambil salah satu contoh misalnya, kalau ada seorang koruptor, apakah dia juga bangga kalau mempunyai anaknya koruptor juga? Tentu tidak. Dia mau menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam diri anaknya. Biarlah kesalahan, dosa dilakukan oleh orang tuanya, tetapi anak haruslah menjadi orang yang suci. Orang tua mempunyai keinginan anak harus bertumbuh lebih baik dibanding dengan dirinya. Dengan demikian kita tahu dan juga harus mempunyai kemampuan untuk memberikan yang terbaik kepada sang anak. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya kita juga memberikan yang terindah supaya anak bisa bertumbuh, berkembang, dan akhirnya bisa menantang masa depan mereka yang mungkin lebih berat dibanding dengan masa depan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian Tuhan Yesus menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu dalam bacaan pertama kita juga bisa melihat di sana bahwa kesalahan orang tua tidak langsung akan memberikan akibat tersendiri kepada anak, seolah-olah ada karma. Orang tua yang melakukan dosa, anak yang merasakan dosa itu. Bukan itu. Tetapi dosa adalah tanggung jawab pribadi masing-masing orang. Maka diharapkan kita pun juga harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Jangan lalu menyerahkan, kita hanya mau enaknya saja. Karena dosa akan membawa nikmat. Jadi hanya mau enaknya saja, lalu akibatnya ditanggung oleh sang anak. Tidak terjadi seperti itu. Maka
Diharapkan kita mampu untuk bisa melakukan yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Maka mari kita dalam tindakan kita harus berhati-hati dan menghargai yang lain.